Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga selalu keadaan sehat dan untuk rezekinya lancar ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu untuk tadi hari Jumat saya libur nggak kerja, terus saya main ke rumah temen yaitu di dia sebagai pengusaha rosok. Nah, saya sekalian main-main dan sambil ngobrol kebetulan saya nyari-nyari untuk komponen jadul. Komponen jadul lah ini saya temukan, sudah saya copot-copoti, saya pisahkan, terus tinggal masukkan nanti pada rak ya. Ini komponen model lama, ini komponen kelas atas semua ya guys. Ini saya copot dari mesin TV dan radio. Jadi untuk yang ini kapasitor ini dari mesin TV Samsung, TV lama, TV tabung ya. Ini kalau beli harganya 2.000 nyampe 10.000. Nah, ini komponen berkelas gitu ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya kebetulan tetangganya ada yang tukang rosok ataupun saudaranya ataupun temennya atau teman-teman sendiri, nanti bisa mencari komponen ini untuk kebutuhan yaitu bisa buat tone control, equalizer, power ataupun parametrik ya. Soalnya ini untuk komponen ini kita kalau beli segini ini saja ini enggak harganya lebih dari 300.000. Nah, ini dari rosok tadi cuma karena berhubung temen saya kasih duit nggak mau, ya udah saya ganti dengan rokok gitu ya. Jadi ini di bagian mesin radio. Nah, ini ada yang saya belum lepas. Ini radio Sony. Nah, ini masih ada 3. Ini belum saya lepas. Ini kapasitor bagus. Terus elko-nya juga elko Rubicon sama Elna. Ini elko bagus semua. Cuma sayang ini untuk IC-nya nggak ada. Ini radio kompo Sony. Kompo yang panjang itu ya. Yang seperti kompo kapsul. Ini tinggal beliin IC-nya. Ini sudah bunyi, diperbaiki lagi. Ini di blok radio FM AM ya. Terus di sini, nah ini guys, nah ini barang antik. Ini juga dapat dari teman saya. Ini jadul sekali ya. Ini radio kaset. Ini sekitar tahun 80-an kalau nggak salah. Ini tape JVC, tapi sudah sayang untuk speakernya sudah nggak bisa diperbaiki. Padahal untuk speakernya itu bagus, speaker Neo 2 biji karena ini stereo ya. Nah, terus saya masih mendapatkan untuk mic kondensernya 1 biji, harusnya ada 2 buah, tapi nggak ada. Nah, ini nanti saya bersihkan, terus saya bersihkan sampai bersih, saya sikat, saya cuci. Terus ini saya mau pengen modif, saya ganti speaker yang wattnya lebih besar untuk 6 in kiri kanan. Terus dalamnya saya kasih mungkin power class D ataupun OCL ya, nanti ganti trafo yang 5 ampere gitu di dalam. Ini masih muat karena besar sekali. Nah, di sini handle-handlenya juga masih. Ini boxnya kokoh sekali. Nah, ini sudah saya lepas tadi sore. Ini pengen saya jadikan untuk musik yang klasik boxnya ya. Dan nanti di sini bisa dikasih untuk LED yang berwarna untuk bagian radio. Nanti bisa kita ganti dengan modul USB yang berikut sudah ada Bluetooth-nya.
bisa taruh di sini ataupun di sini. Dan di sini view-nya juga masih, tadi saya copot, pengen saya bersihkan. Terus di bagian tether juga ada 2 stereo, dan sini untuk radio. Jadi biar kecil nanti suaranya bagus. Terus untuk tone-nya nanti bisa dikasih equalizer ataupun tone control. Nah, untuk tone control PCB sudah ada. Nah, ini nanti saya rakit menjadi sebuah tone control. Mana yang bisa dipakai, karena ini ukurannya sudah komplit ya. Nah, ini tone controlnya, tinggal nanti untuk tone control ini menjadi tone control HiFi ya. Ini untuk IC nanti saya belikan yang NE5532 tapi yang cabutan Philips. Itu dulu harganya 1 biji 20.000. NE5532 bekas tapi normal, bagus, original Philips ya. Paling nanti yang beli baru cuma bagian potensio nanti juga dikasih yang bagus. Itu ya, ini untuk stereo. Nah, ini pas, nanti bisa ditaruh di atas di sini. Nah, ini komponen ini yang sekarang masih ada, beli di online, cuma harganya mahal. Ini harganya, ini namanya kapasitor MKT ya. Ini kapasitor MKT. Nah, ini buat tone control bagus, buat equalizer bagus, buat power juga bagus. Ini nilainya 0,1 J, berarti 100 nano. Itu ya. Nah, di sini. Terus ini harganya sekitar, kalau barunya tergantung volt ya. Kalau voltnya tinggi harganya juga tinggi. Ini 1000 nyampe 5000 per bijinya. Terus ini kapasitor kertas. Ini cocok buat nada tinggi, buat treble ya. Buat treble yang nilainya 4N7, 3N3 ataupun 2N2. Nah, ini buat treble halus, nyaring sekali ya. Ini biasa dipasang pada bagian radio, bagian blok radio ya, untuk kapasitor begini. Terus kalau ini trimpot, nah ini trimpot model dulu, ini kuat sekali ya. Ini pada TV, pada RGB. Ini tadi dapat 4. Nah, ini bisa buat setting DCO atau bias. Ini nilainya ada yang 500 ohm. Terus ini kapasitor. Nah, ini mahal nih. Ini satu enggak boleh 10.000 satunya ya. Ini pada TV Samsung. Ini tadi ada 5. Nah, di sini. Ini kalau baru 5 ini enggak boleh 50.000. Ini masih normal semua ya. Bagus semua. Ini MKP jenisnya ya. Nah, ini MKP semua. Ini nilainya 100 nano. Ini 100 nano, terus yang ini 0,22, berarti 220 nano. Nah, ini bisa buat bagian input 100 nano diganti ini ya. Nah, ini lebih bagus lagi. Terus ini sama, ini untuk voltase tinggi. Terus masih ada yang belum saya lepas, dapat
mesin 2 tadi, ini di bagian mesin Samsung juga. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini 1 2 3. Terus di sini di blok audio prosesor. Ini audio prosesornya ya. Ini ada isinya, tahu masih hidup apa enggak. Yang penting kapasitor ini masih utuh semua. Nah, di sini juga. Jadi kalau misalnya satu mesin ini kita beli 10.000 gitu ya, 10.000 15.000 nggak rugi, asal dapat kapasitor yang seperti ini. Belum juga yang lain nanti. Nah, elko-nya ini juga elko bagus. Jadi dimanfaatkan nanti buat merakit sendiri. Nanti bisa teman-teman bisa merasakan untuk hasilnya setelah rakitan jadi ya. Nah, ini nilainya masih utuh semua di sini, nanti bisa dilihat nilainya. Jadi tidak mengelupas walaupun sudah lama ya. Ini dapat, ini satu mesin di TV Samsung 29 in. Terus ini di bagian TV Digitek lama ya, Digitek lama yang boxnya masih hitam. Sekelas Digitek Ninja itu banyak sekali kapasitor seperti ini. Yang TV 14 in atau 21 yang model lama. Terus ini untuk mesinnya. Nah, ini mesin radio di sini ya guys. Karena saya nggak mungkin mau memperbaiki ini, mending saya modif saja untuk boxnya. Ini kabelnya juga masih bisa dipakai karena ini kabel murni tembaga. Ini kabel input kabel head ya ini ya. Ini kabel head semua. Jadi masih bisa dipakai, tembaganya juga bagus, lentur. Terus elko-elkonya juga masih bisa dipakai. Cuma sayangnya di sini elkonya voltasenya rendah. Voltasenya cuma 10 volt karena ini bawaannya suplainya cuma 9 volt. Nah, di sini 1000 mikro 10 volt. Nah, 1000 mikro aja segede gini. Kalau model yang dulu yang original ya elkonya ya. Yang merek bagus. Ini merek Rubicon. Ini 10.000 mikro 10 volt. Nah, sebesar jari. Apalagi yang volt 50 itu besar sekali. Nah, ini nanti untuk yang volt-volt mikro yang kecil masih bisa dipakai di sini. Terus, nah ini guys, ini ada transistor yang di sini ya. Ini transistor penguat semua. Ini masih banyak yang belum saya cabut ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini juga masih banyak. Nih. Ini transistor masih bagus semua karena ini di bagian penguat ya. Nanti kalau misalnya teman-teman dapat yang model lama begini, dilepas saja, dikumpulin. Ini harganya berapa? Ini tipe C460 ya. C460 ini harganya saya tadi dilihat di toko online, ini harganya 10.000. Ini transistor penguat, transistor NPN. Ini bisa buat modif preamp mic 1 transistor atau 2, atau bisa juga untuk modif mengganti transistor pada tune control. Yang tune control transistor ya. Nah, ini. Nah, ini nanti saya ganti, ini saya coba pakai transistor di sini. Ini hasilnya lebih bagus, lebih jernih, dan lebih soft. Jadi ya tidak kasar untuk treble-nya ya. Untuk bassnya juga empuk. Ini saya tadi buka di
toko online harganya 10.000, ada yang jual 12.000. Ini satu transistor C460. Nah, teman-teman nanti bisa buka ya speknya. Ini tegangannya juga rendah, bisa pakai 9 volt, 7 volt ataupun 6 volt. Nah, di sini ini saya sudah lepas 1, 2, 3, 7. Saya lepas 7 ya. 7 di sini tadi masih ada sekitar 10. Berarti hampir ya kurang lebih 17-an lah. Untuk yang model sama seperti ini. Belum yang lain, yang persamaan yang kecil yang lain. Nah, ini bagus. Nah, ini kakinya masih ini ya. Kalau komponen model dulu, ini kakinya saja masih kilap, disolder juga mudah. Karena tembaganya tembaga yang bagus. Nah, ini nanti bisa dibersihkan. Ini nanti besok saya cuci dulu biar lebih kinclong lagi. Karena masih banyak debu-debu. Untuk kapasitor begini dicuci nggak apa-apa ya. Dicuci atau disikat atau taruh dalam botol ataupun bisa dikocok-kocok gitu ya, biar debunya hilang, biar lebih bersih lagi. Habis itu terus dijemur. Nah, ini juga dapat elko tantalum, ini pada radio Sony. Ini harganya sekitar 5.000 kalau yang voltasenya tinggi. Ini bagus buat input ataupun output bagian tone control equalizer itu ya. Ini nilainya sudah mikro. Kalau nilainya mikro itu buat input ataupun output. Kalau nilainya nano seperti ini buat filter. Nah, ini juga di radio Sony yang tadi. Ini kapasitor, ini produk Evoque. Nah, ini mahal. Ini 3.000 sampai 6.000 ya. Ini nilainya 1N5 atau 1,5 nano. Ini bisa buat equalizer juga ataupun buat crossover. Nah, ini bagus ya. Nah, ini dapat yang Evoque dapat 3. Terus trimpot-trimpotnya juga trimpot bagus semua. Terus ini kapasitor. Ini juga mahal. Ini sekitar 3.000. Ini nilainya 1 mikro ya. Ini 1 mikro 250 volt. Ini buat input power ataupun buat input tone control juga bisa. Ini non polar. Ya, ini 1 mikro semua di sini. Kalau di sini ini juga 1 mikro tapi volt kecil, ini volt 63. Ini nilainya titik 1J, ini berarti 1 mikro 63 volt. Nah, di sini ya. Jadi ini teman-teman kalau misalnya punya barang-barang jadul yang sekiranya sudah rusak, bisa dilihat dulu. Apabila menemukan komponen seperti ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena untuk komponen ini harganya mahal dan susah dicari. Cuma toko tertentu yang menjual komponen-komponen yang berkualitas seperti ini, gitu ya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.